바쁘지 않아 Nothing 나나 잠들어 있지 않아 Insomnia 냐냐 지금 다른 사람과 함께 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita akan mempelajari tentang ketentuan sujud tilawah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi. Kita hari ini membahas tentang ketentuan sujud tilawah. Pengertian dari sujud tilawah. Sebelumnya pernah nggak sih kalian melakukan sholat berjamaah, kemudian setelah membaca ayat tertentu, imam melakukan sujud tanpa didahului ruku terlebih dahulu? Ya, itulah yang disebut dengan sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut adalah ayat sajadah. Jadi, ketika ayat sajadah tersebut dibaca, baik orang yang membaca atau yang mendengarkan disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sujud ini boleh dilakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Contoh bacaan dari surat sajadah yakni ada gambar di sini, dan di akhir ayat tersebut ada gambar seperti gambar sajadah. Ya, di sini dinamakan ayat sajadah. Apa tujuan kita melakukan sujud tilawah? Yakni sujud tilawah sunnah dilakukan untuk menyatakan keagungan Allah dan sekaligus pengakuan bahwa diri kita adalah makhluk yang sangat lemah. Di dalam mushaf Al-Quran, ayat-ayat sajadah ditandai dengan tanda tertentu seperti kubah atau ya bentuk sajadah tadi. Apa sih hukumnya sujud tilawah? Hukum melakukan sujud tilawah adalah sunnah baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Tetapi dalam sholat berjamaah ketika imam melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud sendirian. Contoh ayat-ayat sajadah ada di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 206. Ada juga di surat Ar-Ra'du, surat ke-13 ayat 15, surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 49 sampai 50. Ada di surat Al-Isra juga, ayat ke-17 ayat 109, surat Maryam ayat 19 surat ke-19 ayat ke-58. Ada juga ayat-ayat yang lainnya. Kalian bisa cari di Al-Quran. Syaratnya apa saja sih sujud tilawah itu? Syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sujud dari hadas dan najis, baik badan maupun tempat sujud. Kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Selanjutnya ada rukun sujud tilawah. Sedangkan rukun sujud tilawah yang harus dilaksanakan ketika syukur antara lain, yang pertama niat melakukan sujud tilawah, kedua takbiratul ihram, ketiga sujud sekali diawali dengan bacaan takbir, keempat duduk sesudah sujud tanpa membaca tasyahud, yang kelima salam, dan yang terakhir harus tertib. Bagaimana sih cara sujud tilawah? Cara melakukan sujud tilawah ada dua macam, yaitu sujud dalam sholat, ada juga sujud di luar sholat. Yang pertama, sujud di dalam sholat. Apabila sholat sendirian, caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat
langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Apabila dalam sholat berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Jika imam membaca ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi apabila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Nah, ketika sholat di sujud sajadah di luar sholat atau sujud tilawah di luar sholat. Begitu selesai membaca atau mendengar ayat sajadah, maka langsung menghadap kiblat dan niat melakukan sujud tilawah. Caranya bertakbir seperti takbiratul ihram, kemudian langsung sujud dan membaca doa sujud tilawah. Setelah itu bertakbir untuk duduk, kemudian salam. Yang terakhir, hikmah dari sujud tilawah. Nah, setelah mempelajari ketentuan sujud tilawah, tentu kamu tahu banyak hikmah yang dapat kita ambil. Misalnya, dihindari dari godaan setan, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Quran yang dibaca atau didengar, mendekatkan diri kepada Allah, Zat yang Maha Pencipta, menghindarkan diri dari sikap sombong, angkuh pada sesama, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah, membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Selesai pembelajaran hari ini. Sebelum ibu guru tutup, mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi tugasnya untuk kalian harus membuat kelompok untuk berdiskusi, mencari contoh, merangkum pembelajaran tentang hari ini, dan juga mencari contoh ayat-ayat sajadah. Kalian bisa mencari di internet, di buku, atau dimanapun. Minggu depan silakan dikumpulkan. Walah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 우리의 네모칸